Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nugraha dari BeBetterSelf.me. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa quotes dari buku Quantum Ikhlas karyanya P.R. Besentanu yang insya Allah akan memberi banyak manfaat bagi pengembangan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai. Kutipan yang pertama diambil dari Quran Surat At-Tin ayat 4. Bunyinya, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian di Quran Surat Al-Isra ayat 70 disampaikan, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan lautan. Dan kami telah memberikan rizki yang baik kepada mereka. Dan kami telah lebihkan mereka dari antara makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kutipan ketiga, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Pada kesempatan lain, beliau juga menyampaikan, perang terbesar adalah melawan diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan, doa adalah senjata atau alat bagi orang yang beriman. Beliau juga pernah berkata, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Beliau juga pernah menyampaikan, berdoalah kepada Allah dan yakinlah doa kalian dikabulkan. Kutipan selanjutnya diambil dari ucapan seorang filsuf bernama Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi menyampaikan, dialah yang membuat yang tidak ada menjadi tampak nyata. Dan meskipun nyata ada, dia pula lah yang membuatnya menjadi tidak tampak. Kutipan ini cukup menarik. Saya ulang ya. Dialah yang membuat yang tidak ada menjadi tampak nyata, dan meskipun nyata ada, dia pula lah yang membuatnya menjadi tidak tampak. Selanjutnya, Jalaluddin Rumi juga menyampaikan, semua ada di dalam dirimu, mintalah melalui dirimu sendiri. Semua ada di dalam dirimu, mintalah melalui dirimu sendiri. Kemudian salah seorang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, engkau berpikir tentang dirimu sebagai seonggok matahari semata, padahal di dalam dirimu tersimpan kekuatan tidak terbatas. Saya ulang, Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, engkau berpikir tentang dirimu sebagai seonggok matahari semata, padahal di dalam dirimu tersimpan kekuatan tidak terbatas. Ya, tadi di atas adalah kutipan tentang diri yang diambil dari kitab suci Al-Quran dan juga ucapan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kemudian ulama Jalaluddin Rumi dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Kemudian di buku Quantum Ikhlas ini juga disampaikan beberapa kutipan dari beberapa filsuf barat yang juga mendukung teori ini. Ya, ini akan saya bacakan. Robert Galvin dari Motorola menyampaikan kutipan bahwa manusia adalah produk high-tech tercanggih. Kemudian Blaise Pascal menyampaikan, hati memiliki logika yang tidak dipahami oleh akal pikiran. Ya, saya ulang ya. Robert Galvin dari Motorola menyampaikan bahwa manusia adalah produk high-tech tercanggih. Kemudian Blaise Pascal menyampaikan bahwa hati mempunyai logika yang tidak dipahami oleh akal pikiran.
Selanjutnya, ilmuwan Pythagoras menyampaikan kualitas hidup kita bergantung dari kualitas pertanyaan kita. Pertanyaan yang progresif akan mendorong Anda untuk maju lebih cepat dan efisien. Kemudian ilmuwan termasyhur, ilmuwan favorit kita, Albert Einstein juga menyampaikan, ada dua cara menjalani kehidupan. Pertama, seolah tidak ada yang ajaib, dan yang kedua, seolah seperti semuanya adalah ajaib. Seorang bijak bernama Saint Augustine juga pernah menyampaikan bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Saya ulang, Saint Augustine menyampaikan, keajaiban bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, tetapi sesuatu yang bertentangan dengan pemikiran kita tentang hukum alam itu. Filsuf lain, Albert Camus, mengatakan, dunia ini tidak pernah diam, meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Saya ulang ya. Albert Camus menyampaikan, dunia ini tidak pernah diam, meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Kemudian, kutipan selanjutnya dari Elizabeth Tawney di tahun 1906, beliau menyampaikan, manusia adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Ini menarik. Elizabeth Tawney di tahun 1906, 100 tahun yang lalu, lebih ya, beliau mengatakan, manusia adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau datang atas undangannya sendiri. Kemudian di tahun sebelumnya, Charles Brodie Patterson di tahun 1899 juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Beliau sampaikan, semua yang terjadi di luar adalah serupa dengan yang terjadi di dalam diri manusia, yaitu pikiran dan perasaannya. Saya ulang. Semua yang terjadi di luar adalah serupa dengan yang terjadi di dalam diri manusia, yaitu pikiran dan perasaannya. Seorang ilmuwan, Profesor Robert Otis dan juga Gerard Swanson PhD menyampaikan, otak manusia ini seperti mesin yang bisa melakukan perawatannya sendiri. Ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari segala kerusakan internal, sambil bergerak ke tingkat kinerja yang lebih tinggi. Ini menarik, saya ulang ya. Otak manusia seperti mesin yang bisa melakukan perawatannya sendiri. Ia bisa menyembuhkan dirinya dari segala kerusakan internal, sambil bergerak ke tingkat kinerja yang lebih tinggi. Hal yang senada juga disampaikan Dr. Noah Gordon. Beliau menyampaikan, gelombang otak adalah kondisi rileks yang merupakan rumah pembelajar sebenarnya, di mana kita dapat belajar dengan menyenangkan. Selanjutnya, Joe Silva, founder Silva Mind Method, menyampaikan, tingkat optimum untuk otak berpikir adalah 10 Hz, yang disebut kondisi alfa, yang merupakan frekuensi optimum untuk melatih kecerdasan semua indera manusia dan pintu masuk ke hati atau bawah sadar. Dan hanya 10% yang sanggup berpikir di frekuensi ini secara alami. Selebihnya perlu dilatih untuk itu. Seorang selebritis terkenal, Oprah Winfrey, juga menyampaikan, manusia dibimbing oleh kekuatan yang lebih tinggi, yang lebih berupa perasaan ketimbang pikiran.
Dan ketika Anda memahami kekuatan perasaan itu, Anda tahu pasti bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kita lanjut ke kutipan Ivan Burnell. Beliau mengatakan, jika Anda memperhatikan orang-orang paling besar, paling progresif, dan sangat sukses yang pernah hidup sepanjang sejarah, Anda akan melihat bahwa mereka secara umum mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak sukses. Para CEO yang terkenal, karyawan yang karirnya merosot, dan wira swastawan yang sukses adalah seorang penanya yang sangat pandai. Sekarang kita lanjut ke kutipan penulis buku Kuantum Ikhlas ini, yaitu Pak R.B. Sentanu. Ya, terima kasih untuk beliau yang sudah menulis buku yang sangat bermanfaat dan membawa perubahan khusus bagi diri saya pribadi. Beliau mengatakan, default factory setting atau fitrah semua manusia adalah untuk berhasil. Jadi default factory setting atau fitrahnya, asal muasalnya, semua manusia adalah diciptakan untuk berhasil. Tuhan, Allah, menciptakan manusia bukan untuk mengalami kegagalan. Kegagalan itu bukanlah nasib, melainkan serangkaian keputusan yang kurang tepat dan selalu bisa di-reset, bisa diputar kembali ke arah keberhasilan. Ini sangat menarik. Jadi apapun kondisi kita, separah apapun, sedalam apapun, serusak apapun, selalu bisa di-reset, diputar kembali ke arah kebaikan, ke arah keberhasilan, ke arah kesuksesan. Pak R.B. Sentanu di buku ini juga menyampaikan, hukum tarik-menarik menjelaskan mengapa orang yang selalu merasa sial atau sering mengumpat justru sering mengalami kesialan. Sementara orang yang selalu merasa beruntung dan menikmatinya dan kemudian bersyukur akan sering mengalami keberuntungan. Oleh karena hukum tarik-menarik ini juga berlaku bagi pikiran dan perasaan Anda, bahkan dengan kapasitas yang sebenarnya justru lebih dahsyat, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Anda ikut menciptakan kenyataan hidup Anda sendiri apapun kenyataan yang terjadi. Menarik bukan? Beliau lanjut menyampaikan, perlu Anda ketahui, berpikir tentang sesuatu, baik ataupun buruk, sama artinya dengan merencanakan sesuatu itu terjadi. Jika Anda berpikir tentang keindahan, berarti Anda merencanakan keindahan untuk terjadi dalam hidup. Jika Anda berpikir atau mencemaskan tentang kesulitan, berarti Anda merencanakan kesulitan itu untuk terjadi dalam hidup. Ingat, kata-kata bersifat magnetis. Perbanyak kalimat syukur, hindari mengeluh. Ketika mengeluh, Anda melepaskan getaran negatif ke alam semesta yang akan menarik hal-hal negatif ke dalam hidup Anda. Begitu juga sebaliknya. Perhatikan betul kata-kata yang Anda ucapkan dan yang tidak terucapkan atau yang keluar dari hati kecil. Dari waktu ke waktu, Anda akan mengalami kebingungan dalam hidup. Dan itu adalah sesuatu yang normal dan alamiah. Tidak ada yang salah dengan kondisi bingung itu. Kita justru perlu lebih menikmati dan mensyukuri kondisi bingung itu. Karena kebingungan adalah ruang transisi sebelum Anda masuk ke ruang pemahaman atau pencerahan baru. Jangan bingung dengan kebingungan Anda, dinikmati saja.
Itu yang Pak R.B. Sentanu sampaikan di buku Quantum Ikhlas ini. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Pak R.B. Sentanu juga menyampaikan, pikiran tidak bisa berhenti. Pikiran aktif sepanjang waktu. Bahkan ketika kita tidur, pikiran terus berjalan. Banyak orang sadar bahwa pikirannya terlalu aktif, berusaha menghentikannya guna mencapai ketenangan. Nah, cara itu selain sulit juga mustahil dilakukan. Cukup ingat saja bahwa pikiran itu seperti awan yang sedang bergerak di permukaan langit biru. Atau seperti film yang bergerak di layar bioskop. Belajarlah untuk fokus pada langitnya saja, atau pada layarnya saja, maka apapun pikiran yang bergerak di dalamnya tidak akan terlalu mengganggu Anda. Disampaikan juga banyak contoh orang yang sukses, karena sejak awal mereka tahu persis apa yang mereka inginkan dan tahu misi hidupnya. Bill Gates sudah tahu sejak muda bahwa ia akan menjadi pakar di bidang software komputer. Sehingga ia terus mengembangkan hal itu, dan akhirnya menjadi sangat sukses di bidang yang ia inginkan. Padahal ia bukan orang yang sangat pintar. Bill Gates drop out di masa kuliahnya. Kalau Anda ingat Michael Dell, pendiri pabrik komputer Dell atau laptop Dell, sejak usia muda beliau juga tahu bahwa karir yang cocok untuk hidupnya adalah di bidang perangkat keras komputer. Persamaan mereka semua tahu persis apa yang mereka inginkan. Meskipun jatuh bangun, mereka tetap bertahan. Karena mereka tahu jatuh bangun hanyalah sebuah proses menuju pencapaiannya. Jadi, tanyakan terus pada diri Anda, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Tanyakan terus juga pada Allah yang Maha Kuasa, apa yang sebaiknya Anda inginkan. Dan nantikanlah kehadiran jawaban itu di hati. Dan ketika jawaban itu hadir, tindak lanjuti dengan ikhtiar. Setiap hari, kita akan berhadapan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam hidup yang bisa membuat kita bahagia atau kecewa. Betul? Salah. Kutipan ini salah. Saya ulang ya. Setiap hari kita akan berhadapan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam hidup yang bisa membuat kita bahagia atau kecewa. Betul? Salah. Karena tidak ada yang bisa membuat kita bahagia ataupun buat kita kecewa kecuali diri kita sendiri. Dengan kata lain, kalau Anda kecewa, kalau Anda sedih, kalau Anda depresi, itu karena keputusan Anda untuk kecewa. Karena Anda memutuskan untuk menilai hal yang terjadi sebagai sesuatu yang mengecewakan. Demikian pula dengan rasa bahagia. Jika Anda memutuskan untuk menilai sesuatu hal sebagai sesuatu yang membahagiakan, seburuk apapun itu, maka Anda akan bahagia. Dan sebagai manusia, kita diberikan kebebasan untuk memilih kecewa atau bahagia. Ada tips yang diberikan Pak R.B. Sentanu di buku Quantum Ikhlas ini yang mind-blowing ya. Akan saya bacakan, perhatikan baik-baik, simak baik-baik, dan diingat. Biasakan setelah tidur lelap semalaman, Anda buka mata di pagi hari dengan sapaan hati syukur memancar di bola mata. Biasakan setelah tidur lelap semalaman, istilah cukup, kemudian Anda bangun di pagi hari pertama ketika Anda buka mata, sapalah diri Anda, sapalah alam semesta dengan rasa syukur yang memancar dari bola mata. Seolah Anda memeluk pagi dengan seluruh tubuh Anda. Hidup di dalam rasa syukur adalah jalan pintas menuju kebahagiaan lahir batin dan menghadirkan banyak keajaiban
yang menyenangkan dalam hidup Anda. Jadi, kalau Anda ingin sukses, bersyukurlah lebih keras. Sebab semakin sering kita bersyukur, semakin banyak pula Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Simaklah kutipan Joseph Al-Murphy berikut. Seluruh proses menuju kekayaan mental, kekayaan material, dan kekayaan spiritual dapat diringkas dalam satu kata, gratitude atau syukur. Menurut seorang ahli neuroscience dari Amerika Serikat, Doc Childre, pikiran dan gagasan merupakan medan elektromagnet. Sehingga dengan begitu, keduanya memiliki kekuatan listrik yang bersifat magnetik. Sebetulnya tidak hanya pikiran dan perasaan kita saja yang merupakan medan elektromagnet, tetapi semua yang ada di alam semesta ini memiliki medan elektromagnetik yang saling menarik. Ketika Anda beraksi memukulkan tangan Anda ke kepala Anda, misalkan begitu, tanpa menunggu persetujuan Anda, maka kulit kepala ini langsung bereaksi dengan respon otomatis berupa rasa sakit. Aduh, begitu. Itu pula yang terjadi ketika Anda berpikir. Setiap kali Anda berpikir, sesungguhnya Anda sedang melayangkan atau menerbangkan sesuatu aksi elektromagnetik ke udara, dan tanpa menunggu persetujuan dari siapapun, aksi itu otomatis akan membentur suatu kuanta lain dan menimbulkan rantai reaksi elektromagnetik yang serupa kualitasnya. Kebayang ya? Dan hal ini terjadi non-stop 24 jam sepanjang hidup Anda, dengan atau tanpa persetujuan Anda, dengan atau tanpa Anda sadari. Jadi, kita perlu sangat waspada terhadap apa yang kita pikir dan kita rasakan. Oleh karena pikiran dan perasaan kita ternyata esensinya adalah doa juga. Dan hukum daya tarik menyatakan bahwa kita menarik segala sesuatu yang kita pikir dan rasakan tanpa peduli apakah kita ingin atau tidak. Tanpa kecuali, apapun yang kita beri fokus, perhatian dengan memikirkannya, kita langsung mulai menarik hal itu untuk hadir dalam diri kita. Tanpa peduli apakah itu hal yang positif, atau yang Anda inginkan, atau justru hal yang negatif, atau yang nggak kita inginkan. Sampai sini paham ya? Jadi, alam vibrasi kuantum tidak meminta konfirmasi kita tentang mana yang baik atau mana yang buruk. Alam vibrasi kuantum itu akan merespon pikiran sesuai sifatnya, yaitu fokus perhatian kita. Jadi kalau kita fokus pikir sesuatu yang kita suka, berarti kita sedang mengatakan, ya datangkanlah, kirimkanlah, karena ini yang saya suka, ini yang saya ingin. Dan ketika kita fokus memikirkan hal yang tidak kita inginkan, memikirkan hal yang kita takutkan, itu berarti kita pun sedang mengatakan, ya datangkanlah, kirimkanlah ketakutan itu, karena inilah yang tidak saya suka. Sekali lagi, alam semesta tidak bertanya apakah hal itu Anda suka atau tidak suka. Alam semesta melalui daya hukum tarik-menariknya selalu memberikan apa yang Anda berikan perhatian dalam bentuk pikiran dan perasaan. Kayak kutipan selanjutnya dari Pak Besentanu juga sangat mencerahkan. Ini saya bacakan ya. Beliau menyampaikan, logika pada hakikatnya tidak ada. Karena apa yang disebut logika sebenarnya hanyalah sebuah pembenaran. Jika benar ada logika, maka semua orang seharusnya setuju dengan logika yang paling benar. Yang terjadi justru sebaliknya. Setiap orang punya pembenaran logikanya. Jika semua orang punya logika yang sama, mengapa mereka tidak beli mobil yang sama? Kenapa tidak beli rumah yang sama? Atau kenapa nggak pilih partai yang sama? Kenyataannya,
Tidak ada seorang pun yang sepenuhnya setuju dengan logika orang lain, meskipun tampaknya logika itu yang paling benar. Nah, untungnya kita memang nggak hidup di dunia yang logis, tapi kita hidup di dunia yang selalu mencerminkan hukum-hukum kebenaran. Dan satu di antara hukum itu ialah memberi sama dengan menerima. Kembali ke kutipan yang pertama tadi, oleh karena fitrah manusia ini adalah ciptaan yang sempurna, kita tidak perlu berusaha meraih kesempurnaan, karena tidak ada ukuran kesempurnaan yang berlaku universal. Sempurna buat Anda belum tentu sempurna buat orang lain, dan demikian juga sebaliknya. Hanya Tuhan yang tahu tentang kesempurnaan itu. Lakukan saja yang terbaik yang bisa Anda lakukan, dan ikhlaskan hasilnya pada Allah. Biarkan sejarah yang menghasil, biarkan sejarah yang mencatat hasil pekerjaan kita. Sejarah selalu membantu menyempurnakan dan memaafkan orang-orang yang ikhlas dalam bekerja. Syukuri dan nikmati sepenuhnya hidup Anda. Semua kejadian sudah sempurna seperti apa adanya. Hukum kuantum yang bekerja 24 jam tidak membantu orang mendapatkan apa yang ia inginkan, melainkan membantu orang mendapatkan apa yang ia fokuskan. Dan banyak orang ingin sukses sekaligus khawatir, seringkali tidak menyadari bahwa justru ia sering fokus pada apa yang ia khawatirkan, dan itulah yang terjadi. Ketahuilah bahwa kita hidup di dunia tanpa batas, yang tidak diperlukan persaingan. Di dunia tanpa batas, tidak diperlukan persaingan. Kita hidup di alam yang sangat kreatif, yang otomatis menjawab setiap kebutuhan. Kita hidup di alam yang sangat kreatif, yang otomatis menjawab setiap kebutuhan yang disampaikan pikiran dan perasaan kita. Jadi rahasianya, kita harus pintar, kita harus smart dengan apa yang kita fokuskan. Karena jika kita percaya atau fokus bahwa segala sesuatunya terbatas, serba sulit, dan kita harus bersaing keras dengan sesama untuk mendapatkannya, maka kenyataan itu yang akan kita dapat bersama orang-orang yang punya pikiran yang sama. Tetapi jika kita percaya, kita fokus bahwa segala sesuatunya diciptakan Allah dalam jumlah yang selalu cukup untuk siapapun, dan dalam jumlah yang tak terbatas, dan fun untuk bekerja meraihnya, maka kenyataan itu juga lah yang Anda ciptakan bersama setiap orang yang juga punya pandangan yang sama. Jadi pilihan hidup ada di tangan kita. Buat pilihan yang pintar. Ya, seperti itu kutipan yang saya dapat ketika membaca buku Kuantum Ikhlas karyanya Pak Besentanu. Anda bisa membelinya di toko buku. Saya sangat merekomendasikan buku ini. Saya baca tahun 2009, 13 tahun yang lalu. Dan buku ini salah satu buku yang merubah pandangan saya tentang hidup. Sebagai penutup, Kidung Jiwa Khalil Gibran mendoakan keberkahan surgawi untuk Anda dan orang-orang tercinta di sekitar Anda. Bangun di fajar subuh dengan hati seringan awan, mensyukuri hati baru penuh kecintaan. Istirahat di terik siang, menenangkan puncak getaran cinta. Pulang kala senja dengan syukur penuh di rongga dada. Kemudian terlena dengan doa bagi yang tercinta dalam sanubari. Dan sebuah nyanyian kesyukuran tersungging di bibir cinta.
Saya Nugraha dari BeBetterSelf.me, pamit undur diri. Salam dan doa baik bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.